Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kabar NKRI. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terpanas, terpercaya, terup to date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat. Salam NKRI. Dakwaan AKBP Arif Rahman prematur, harus dibatalkan demi hukum. Liputan6.com, Jakarta, tim kuasa hukum terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, membatalkan dakwaan terhadap kliennya. Hal itu disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi terdakwa atas kasus obstruction of justice perkara kematian Brigadir J. Kuasa hukum terdakwa Arif Rahman, Juanedi Saibi, menyampaikan bahwa dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, JPU, terhadap kliennya terbilang prematur. Pasalnya, tindakan Arif Rahman tidak masuk dalam kategori pidana melainkan administrasi. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan Arif Rahman masih dalam ruang lingkup administrasi negara, sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu, tutur Junaidi di PN Jaksel, Jumat, 28 Oktober 2022. Junaidi menegaskan, tindakan yang dilakukan terdakwa Arif Rahman sejatinya harus diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN. Terlebih, yang dilakukan pun murni atas perintah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Dalam dakwaan disebutkan, terdakwa Arif Rahman pada 13 Juli 2022 turut menyaksikan rekaman CCTV pos keamanan Kompleks Polri Duren 3 di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jaksel. Bersama mereka ada juga Kompol Baikuni Wibowo dan Cak Putranto. Tindakan Arif Rahman menyaksikan CCTV itu pun dinilai sudah benar, berdasarkan peraturan administrasi dan sesuai dengan peraturan Kapolri, Perkap, nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Polri. Adapun dalam pasal 16 Perkap disebutkan bahwa, pengamanan bahan keterangan meliputi menghimpun dan melakukan pendataan terhadap setiap bahan keterangan yang masuk dan keluar, serta melakukan pendataan, analisa, dan evaluasi terhadap penggunaan bahan keterangan. Bahwa tindakan menonton salinan rekaman CCTV tersebut didasarkan perintah dari Irjen Verdi Sambo selaku Kadif Propam Polri sehingga tindakan Arif Rahman tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi, jelas Junaidi. Dilarang melawan atasan. Kemudian, lanjutnya, dalam pasal 11 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan, dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Termasuk juga saat mengetahui bahwa Brigadir J masih hidup lewat salinan rekaman CCTV, tindakan terdakwa Arif Rahman yang menelepon Hendra Kurniawan pun sudah sesuai dengan peraturan administrasi. Termasuk ketika menerima perintah dari Verdi Sambo untuk memerintahkan Baikuni Wibowo menghapus salinan rekaman CCTV. Dalam pasal 16 huruf D Perkap nomor 13, 2006 juga menyebutkan bahwa, pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi penghapusan dan pemusnahan bahan keterangan, lagi pula file yang dihapus bukan file asli melainkan kopi atau salinan rekaman, ujarnya. Junaidi menegaskan, tindakan kliennya yang mematahkan laptop Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri itu juga dilakukan atas perintah Verdi Sambo. Terlebih, dalam bagian D tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 disebutkan bahwa, pimpinan unit kerja di lingkungan di Propam Polri wajib untuk menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Atas dasar uraian tersebut, sambungnya, tindakan Arif Rahman sudah sesuai dengan tugas dan peraturan administrasi, serta perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang onrek matigi overshades daad atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut maka seharusnya diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dikakukan pemeriksaan pidana perkara akuo, kata Junaidi. Prematur. Atas dasar itu, dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Arif Rahman dianggap prematur, karena penyalahgunaan wewenang atau dugaan perbuatan bersifat melawan hukum Arif Rahman harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara, PT-UN. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara.
bahwa selain hal tersebut pemeriksaan perkara akuo yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman melalui PT UN mengakibatkan surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas praesumptio iustae causa karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar, dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum sepanjang tidak ada atau belum diputuskan sebaliknya oleh PT UN, Junaidi menandaskan.